Selamat siang para siswa SMA MA kelas 12 dari seluruh Indonesia. Pada kali ini kita akan menjelaskan rangkaian arus searah, bagian dari rangkaian arus searah yang saya lewati, dan saya hanya ambil 2 topik di sana karena saya pikir pelajaran ini sudah dipelajari sama Anda. Saya hanya mereviewnya saja pada bagian-bagian yang sering keluar di SBMPTN maupun UN, dan yang bagian esensial. Yang pertama adalah bagian seri paralel hambatan, kemudian bagaimana susunan seri menjadi pembagi arus, terutama itu, sedangkan susunan paralel tegangan, susunan seri sebagai pembagi tegangan, voltage divider, sedangkan susunan paralel sebagai pembagi arus, ya, current divider. Tapi dalam soal sih yang paling sering dipakai adalah susunan seri sebagai pembagi tegangan. Yang kedua nanti adalah hukum Kirchhoff, hukum 1 Kirchhoff tentang arus dan hukum 2 Kirchhoff tentang tegangan untuk kasus 1 loop, 2 loop, dan 2 loop biasanya, ya. Dan kemudian nanti tentu akan ada tambahan bagaimana menentukan hambatan ekuivalen yang kalau seri dan paralel langsung tidak bisa, tapi kita akan menggunakan hukum Kirchhoff. Maka sistem itu bisa, misalnya sistem yang gambarnya seperti kubus atau rangkaian-rangkaian simetri lain. Oke, kita sebelum kita mulai, silakan yang baru gabung atau belum subscribe untuk mensubscribe. Nanti kalau merasa video pembelajaran ini ada gunanya. Yang sudah subscribe cukup like supaya Anda tidak tertinggal dengan video-video pembelajaran yang akan kami load setiap hari. Dan juga untuk memberi semangat kepada kami menyediakan melayani Anda dalam pembelajaran yang terbaik dalam bidang matematika, fisika, dan kimia, menggunakan buku-buku saya, fisika, matematik, kimia, yang sudah diambil sebagai referensi untuk soal-soal UN dan SBMPTN. Oke, pertama kita akan maju ke konsep seri hambatan, ya. Hambatan biasanya resistor, ya. Tapi kita cerita secara general hambatan aja, ya. Nah, kalau susunan seri itu konsepnya apa? Ya, yang pertama, susunan seri itu ada yang menyebut susunan berderet. Yang penting adalah arus melalui tiap hambatan sama. Itu yang penting di susunan seri. Arus yang melalui tiap hambatan sama. Ya, jadi kalau arus dari sumber tegangan ini I, ya, Anda lihat. Nah, masuk ke R1. Nanti masuk lagi ke R2. Ibarat aliran air gitu, ya, tidak bercabang. Jadi aliran airnya akan mengalir ke rumah R1, R2, R3. Sama. Ya. Dan dia akan sama dengan arus pengganti, ya. Jadi kalau hambatan ini, seri ini bisa kita gantikan dengan sebuah hambatan, maka arus dari sumbernya juga I, sama. Jadi arus yang melalui hambatan pengganti akan sama dengan arus yang melalui R1, R2, R3. Ya, ini. Nah, tegangan ujung-ujung tiap hambatan, misalnya kita pasang voltmeter di ujung R1, voltmeter di ujung R2, dan voltmeter di ujung R3, itu sebanding dengan hambatan masing-masing. Jadi misalnya V1, ya, banding V2 banding V3, itu akan sebanding dengan R1 banding R2 banding R3. Jumlah rasionya tentu yang merupakan hambatan seri nanti ini, hambatan pengganti seri. Itu jumlah rasionya, jadi R1 tambah R2 tambah R3. Ya. Hambatan pengganti seri dirumuskan oleh sigma, ya. Sigma itu artinya jumlah sebanyak hambatannya. Kalau yang hambatan serinya 3, ya R1 tambah R2 tambah R3. Kalau 4, ya R1 tambah R2 tambah R3 tambah R4. Nah, maka susunan seri itu berfungsi sebagai pembagi tegangan. Jadi tegangan sepanjang ini dibagi gitu loh. Makanya disebut pembagi tegangan. Ya.
di mana V1 ini akan sama dengan R1 per R1 plus R2 plus R3 kali tegangan yang dibagi V. Ya, tegangan ujung-ujung ini. Atau kalau kita singkat, R1 plus R2 plus R3 itu hambatan pengganti RS. Jadi V1 sama dengan R1 per R pengganti seri kali tegangan yang dibagi. V2 sama dengan R2 per hambatan seri kali tegangan yang dibagi, dan seterusnya. Ya, sekarang kita lihat contoh soalnya yang sederhana dulu. Ya, kita lihat contoh soalnya. 3 resistor masing-masing dengan hambatan 2 ohm, 3 ohm, dan 4 ohm. Ya, disusun seri. Jadi ini kalau kita gambar seperti ini kan, 2 ohm, 3 ohm, 4 ohm disusun seri. Kemudian ujung-ujungnya, jadi ujung-ujung ini kan, dihubungkan ke sumber tegangan 18 volt. Ya. Pertanyaan A, berapa hambatan penggantinya? Ya, tinggal dijumlahkan 2 tambah 3 tambah 4, 9. Ya. Kenapa ini disebut susunan seri? Karena arus yang lewat, misalnya ini arus I, ini akan lewat pada 2 ampere, akan lewat juga pada 3 ampere tanpa dicabangkan, tanpa percabangan. Akan lewat juga di 4 ampere ya. Ini semuanya I. Ini juga I, ini juga I. Ya. Kemudian tegangan pada ujung-ujung resistor 3 ohm. Ya. Berapa tegangan di 3 ohm ini? Ya, pembagi tegangan tadi sebanding dengan 3 ohm, ya. Sebanding dengan 3 ohm gitu kan ya. V di 3 ohm ya 3 ohm dibagi hambatan seri yang dimana V-nya dibagi, jadi ujung-ujung ini dibagi 18 kan. Ya, jadi sama dengan 3 ohm, RS-nya 9 ohm, kali 18, tentu 18 volt ya. Maka hasilnya 6 volt. Jadi kalau diukur, tegangan di sini tuh 6 volt. Berapa yang di 4 ohm? Ya tinggal V dari 4 ohm adalah 4 ohm, dibagi hambatan penggantinya, kali tegangan yang dibagi, 18 volt. Ya, jadi 4 dibagi 9 kali 18 volt, 8 volt. Seperti itu ya. Kemudian arus melalui tiap resistor. Ya, arus melalui tiap resistor sih tinggal dihitung aja. Bisa kalau tegangan yang dibagi 18 dibagi dengan hambatan penggantinya. Jadi 18 per 9 sama dengan 2 ampere. Gitu. Ya, pertanyaan C. Bisa juga dihitung dari yang sudah diketahui 3 ohm. 3 ohm tadi tegangannya berapa? 6 volt. Berarti arus I adalah 6 bagi 3. 2 ampere juga. Atau dari yang 4 ohm. Ya, tegangannya tadi udah tahu 8 volt. Jadi 8 volt bagi 4 ohm 2 ampere juga. Karena arusnya harus sama. Ya, jadi secara umum susunan seri itu arusnya sama. Hambatannya, hambatan ujung-ujung tiap hambatan biasanya berbeda, ya. Dan umumnya dia akan pasti berbeda kalau hambatannya nggak sama. Misalnya 2 ohm dengan 3 ohm nggak sama, pasti tegangan ujung-ujungnya nggak sama. Tapi kalau ini 2 ohm, ini juga 2 ohm, ya tegangannya sama. Ya, jadi seperti itu. Oke. Itu yang pertama. Sekarang kita ke konsep susunan paralel hambatan. Kalau konsep seri itu yang sama arusnya. Kalau konsep tegangan, kalau konsep seri yang sama arus, tegangannya beda. Asal hambatannya beda. Kalau konsep paralel dibalik, tegangan ujung-ujung hambatan yang sama. Arusnya biasanya berbeda. Kalau hambatannya berbeda. Ya, begitu. Anggaplah hambatan R1, R2, R3 ini berbeda. Ya. Maka arus yang masuk sebelum diparalel di titik A, di titik A akan ada percabangan. Yang 1 masuk ke R1, yang 2 masuk ke R2, yang 3 masuk ke R3. Seperti saluran air, tapi saluran airnya sekarang dibagi 3. Gitu. Ya, maka nanti hukum Kirchhoff bilang arus masuk sama dengan arus keluar. Jadi I1 ini keluar, I2 keluar ya dari titik A, I3 keluar, I masuk, maka nanti Kirchhoff bilang I itu akan sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 ya.
Arus masuk sama dengan arus keluar. Jadi arus sebelum bercabang sama dengan jumlah arus di percabangan. Nah, tegangan ujung-ujungnya sama. Anda lihat, ini titik A. Di sini tidak ada hambatan, berarti ini juga A. Di sini tidak ada hambatan, jadi di sini A. Di ujung ini B, ini juga B. Ini juga B. Jadi kalau Anda lihat, tegangannya selalu sama. VAB, VAB, VAB. Ya. Dan sama dengan tegangan penggantinya. Kalau ini kita gantikan dengan sebuah hambatan RP, nah tegangan ujung-ujungnya AB, sama. Ya, jadi konsep dari susunan paralel adalah tegangan pada ujung-ujung tiap hambatan sama. Dan sama dengan tegangan pada ujung-ujung hambatan pengganti. Jadi VR1 sama dengan VR2 sama dengan VR3. Sama dengan V dari R pengganti. Di kita sama dengan VAB. Arus melalui tiap hambatan umumnya tidak sama. Dan dia berbanding terbalik dengan hambatannya. Jadi I1, arus I1 ini dibandingkan arus I2, dibandingkan arus I3. Ini akan sama dengan 1/R1 banding 1/R2 banding 1/R3. Di mana jumlah rasionya adalah 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Ini merupakan kebalikan dari hambatan pengganti ini. Ya, jadi itu caranya menghitung. Ya. Jadi hambatan pengganti paralel RP 1/RP adalah sigma dari 1/RI. Kalau ada 2, 1/R1 tambah 1/R2. Kalau ada 3, 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3. Ya. Kemudian nanti kalau hanya ada 2, itu kadang-kadang ada yang malas dia 1/R1 plus 1/R2. Ya. Kalau hanya ada 2 hambatan di paralel. Ini jadi hanya ada 2 nih, begini. Ini R1, ini R2. Maka 1/RP sama dengan 1/R1 tambah 1/R2. Kalau kita samakan penyebutnya, ini R1 kali R2. Yang ini R2 tambah R1. Ya kan? Ini dikalikan dengan R2, taruh sini. Yang ini dikalikan dengan R1, R1 ini taruh sini. Ya. Ini 1/RP. Nah, sekarang RP-nya bisa kita hitung langsung. Kalau kita balik, maka dia sama dengan R1 kali R2 per R1 tambah R2. Nah, ini banyak yang, udahlah kalau hanya 2, asalkan tidak 0 ya, salah satu tidak 0, itu akan sama dengan kali dibagi jumlah. Tapi ingat, ini hanya berlaku untuk 2 hambatan saja. Ya, hanya berlaku untuk 2 hambatan saja. Ya, kalau lebih dari 2 nggak boleh, harus pakai rumus ini. 1/R1, misalnya ada 3 harus pakai rumus ini. 1/R1 tambah 1/R2 tambah 1/R3 sama dengan 1/RP. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian susunan paralel. Kalau susunan seri itu pembagi tegangan, voltage divider. Susunan paralel adalah pembagi arus, current divider. Walaupun jarang kita pakai, ya. Tapi nggak apa-apa kita pelajari ya. Jadi I1 itu akan sama dengan 1/R1 berbanding terbalik kan dengan R1 per 1/RP, jumlah rasio kan 1/RP kali I. Jadi kalau kita balik ini RP per R1 kali I ya. Jadi kalau RP-nya tahu, R1-nya tahu, maka arus pada hambatan 1 adalah RP per R1 kali I. Kalau 2 RP per R2. Kalau 3 RP per R3 ya. I adalah arus melalui hambatan pengganti ya. I adalah arus melalui hambatan pengganti. Yaitu arus sebelum bercabang ya. Jadi arus sebelum bercabang, ini I. Oke, mari kita bahas soalnya ya. 3 resistor masing-masing 4 ohm, 6 ohm, dan 12 ohm disusun paralel. Kemudian ujung-ujungnya dihubungkan ke sumber tegangan yang mensuplai arus ya. Jadi ini yang mensuplai arus ya, 1,8 ampere. Jadi seperti ini. Ini 4 ohm, 6 ohm, 12 ohm. Ya, kedua tangannya dihubungkan. Makanya disebut paralel. Kenapa? Karena kalau ini A,
ini juga A, ini juga A. Ini B, ini juga B, ini juga B. Jadi kedua hambatan itu ujung-ujungnya sama AB. Berarti tegangannya sama. Ya. Sumber tegangan mensuplai arus 1,8 ampere. Nah, masuk ke sini 1,8 ampere. Berapa hambatan pengganti paralel RP? Maka kita pakai 1/R RP kan? Karena hanya ada 3, maka 1/R 1 plus 1/R 2 tambah 1/R 3 ya. Jadi akan sama dengan 1 per R1-nya 4, R2-nya 6, dan R3-nya 12. Kan begitu. Kemudian penyebutnya disamakan kan dengan KPK 4, 6, 12, 24 ya. Maka ini kali 6. Ini dikali 4. Ini dikali 2. Maka hasilnya adalah 12 per 24. Itu 1/R RP bukan RP ya. RP-nya harus dibalik lagi. 24 per 12. Jadi 2 ohm. Seperti ini ya. Saya rasa di SMP Anda sudah belajar itu ya. Kemudian yang B, arus melalui tiap hambatan. Nah ini tadi kita akan bagi pembagi arus. I1 akan sama dengan apa tadi? RP ya, R paralel dibagi R1 kali I. Kan begitu. Arus sebelum bercabang. Arus sebelum bercabang adalah 1,8 ampere. Jadi RP 2, R1-nya 4. Kali arusnya 1,8. Jadi 0,9 ampere ya. I2 RP per R2 kali I. RP-nya 2, R2-nya 6 kali 1,8. 0,6 ampere. I3-nya sama dengan RP per R3 kali I. Sama dengan R3-nya 12. RP dulu. RP-nya 2. R3-nya 12 kali 1,8. Sama dengan 1,6. 6 dengan 1,8 0,3. Jadi 0,3 ampere. Nah, nanti kita jumlahkan ini. Ya. I1 ditambah I2 ditambah I3 harus sama dengan I. Kenapa? Nanti hukum 1 Kirchhoff Anda belajar. Arus masuk sama dengan arus keluar. Masuk 1,8, keluar juga harus 1,8. Kalau ini Anda tambahkan 0,9 tambah 0,6, 1,5. 1,5 tambah 0,3, 1,8. Jadi benar. Ya. Inilah contoh konsep untuk susunan paralel. Nah, sekarang kita akan ke soal hitungan hambatan pengganti dulu, seri paralel. Gitu. Nah, ini diambil dari soal SAT, Scholastic Aptitude Test Amerika, ya, soal yang sederhana. Dan rangkaiannya pun rangkaian konvensional ya. Jadi artinya udah kelihatan mana paralel, mana serinya kelihatan. Ya. Oke, hambatan ekivalen antara titik A dan B. Jadi antara titik A dan B, ya, seperti ini. Ini titik A, ini titik B. Nah, ini kan gak ada hambatan, berarti ini juga A kan? Maka di atas A, di A. Nah, di sini juga B, ini B, ini B. Ke sini, ini udah bukan B. Dan juga bukan A, karena dia sudah lewat hambatan. Jadi ini D. Nah, dari sini, secara konvensional Anda bisa lihat kan ini. Ini dengan ini pasti paralel kan? Paralel ini. Ya, RAD ini pasti paralel. Ya, ini pasti paralel ini. 18 paralel saya singkat gini aja ya. Saya singkat gini aja. Nah, ini paralel dengan 9. Pasti begitu. Ya. Kenapa? Karena ujung-ujungnya sama. Kalau ini A, ini D. Ini juga A, ini juga D. Ya, ujung-ujungnya sama kan? AD. Paralel. Anda sudah tahu kalau paralel 2 berapa? Kalau hanya 2 hambatan. Kali bagi jumlah kan? Jadi 18 kali 9. Dibagi jumlah. 18 tambah 9. Langsung bisa dapatkan. Ini adalah 27. 9 dengan 27 habis 3. Jadi 6 ohm. Gitu. Jadi kalau Anda gambar antara A dan D ini 6 ohm. Ya.
Jadi kalau ini A, ini D, nah ini tuh 6 ohm. Nah, hilang sudah gambar ini. Nanti nyambung ke sini, ini 6 ohm. Ya, nyambung ke sini. 6 ohm. Baru ke B. Baru ke bawah ya. Ya. Begini kan. 6 ohm. Ya, kalau kita pelan-pelan kan seperti ini. Nah. Ya. Jadi perhatikan ini yang hasil yang tadi, yang ini. 6 ohm, ya. Nah, terus ini juga Anda udah lihat, ini arusnya sama ini. Tuh, arusnya sama. Arus yang lewat 6 ohm ini sama dengan arus yang lewat 6 ohm ini. Berarti ini seri kan? Ya, seri. Bisa saya gantikan lagi dengan sebuah hambatan kan? Dan dengan cepat Anda tahu kalau seri kan tinggal dijumlah. 6 tambah 6, 12. Nah, sekarang ini tinggal 12 ohm. Yang bawah 6 ohm. Tetap tidak diapa-apain yang bawah. Nah, begini. Ini A, ini B. Oke? Jadi sekarang terakhir, nah ini dengan ini paralel. Kenapa paralel? Ujung-ujungnya sama. Ini A, ini B, ini A, ini B. Berarti ini paralel. Nah, ya kan? Jadi akhirnya kita dapat bahwa hambatan pengganti antara AB adalah 12 ohm. Paralel saya singkat begini aja ya, sejajar ya, tanda sejajar, 6 ohm. Nah, sekali lagi dua hambatan. Kalau dua hambatan kan tinggal kali bagi jumlah. Jadi 12 kali 6 dibagi 12 tambah 6. Ini itu 18. Kan begitu. Coret ini dengan ini 3. 12 bagi 3, 4. Ya, ini soal konvensional ya. 4 ohm. Ya, SAT. Jadi jawabannya D. Ya, saya harap Anda ngerti dari soal konvensional dulu ya kan? Soal konvensional. Nah, ini diambilkan dari master ya. Halaman 181 nomor 19 Master Fisika. Ya, untuk kelas 3 kita ada satu buku lagi. Namanya Master Book Fisika ya. Tulisan saya, Martin. Ya. Yang satu lagi yang buku khusus untuk kelas 3 satu tahun. Ini namanya. Penuntut belajar fisika. Jadi untuk kelas 3 ada 3 buku ya. Ya, yang Oke. Sekarang kita ke soal nomor 2. Nah, tadi model SAT Amerika, sekarang kita ke soal SNPTN 2011. Nah, ya kan? Soal SNPTN 2011. Halaman 181 nomor 16 dari Master Fisika. Pada gambar rangkaian listrik berikut, A, B, C, D, E adalah lampu pijar identik. Identik itu artinya hambatannya sama semua. Hambatannya sama semua. Ya. Jika lampu B dilepas, perhatikan. Kalau lampu B dilepas, lampu yang menyala lebih terang. Maksudnya lebih terang dari semula ini kan. Ini maksudnya kan lampu yang menyala lebih terang. Ya tentu lebih terang ini maksudnya lebih terang dari semula ya. Lampu yang menyala lebih terang dari semula, ya. Jadi yang ditanya itu lampu yang menyala lebih terang dari semula gitu ya. Lebih terang dari semula. Gitu. Yang mana? Apakah lampu A dan C? Apakah lampu A dan D? Dan seterusnya. Ya. Nah, kita menjawabnya begini. Sebelum lampu B putus, bagaimana sebelum? Oke, saya sudah gambar ya. Jadi seperti ini. Nah, ini sebelum lampu B putus. Jadi saya ganti di sini A dengan hambatan yang sama, R. Nah, ini. Kemudian ini tegangan sumber mengalir arus sebelum bercabang I. Kemudian dia bercabang 3 kan? Ini IA, ini IB, ini IC. Ya. Sudah itu dia bersatu lagi di sini, berarti I lagi ya. Kalau bersatu lagi berarti I karena arus masuk harus sama dengan arus keluar. Kemudian di sini ada R, ada R. Seperti itu. Ya. Nah. Kemudian sesudah B putus, ini putus. Jadi yang ada cuma IA dan IC.
Ya pakai aksen semua. Gitu ya. Pakai aksen semua. Kemudian di sini RRV. Nah, kalau Anda ditanya di sini, lampu mana yang menyala lebih terang dari, jadi ini lampu di sini nih. Kalau IA aksen lebih besar dari IA, berarti ini lebih terang. Gitu. IC aksen lebih besar dari IC lebih terang, kan gitu. Ini kalau I aksen lebih besar dari I lebih terang, tapi kalau lebih kecil lebih redup. Kan begitu. Nah, untuk itu pertama kita lihat lampu D dan E. Lampu D dan E kan yang ini. Ini arusnya I, ini arusnya I aksen, gitu. Nah, mari kita bandingkan mana yang lebih besar. Nah, karena ini di sumber berarti hambatannya harus hambatan pengganti. Jadi kita hitung R ekivalen di sini. Kenapa kita hitung R ekivalen? Karena nanti arus ini, I ini, akan sama dengan V per R ekivalen. Kan kalau hanya satu tinggal pakai hukum Ohm. Ya, jadi kalau misalnya ini bisa kita ganti satu kan begini. Ini R ekivalen. Gitu. Ini begini kan, begini. Ini I kan. Nah, ini tegangannya kan. Maka arus akan sama dengan V per R ekivalen. Arus ini. Sama kan dengan arus ini kan? Arus sebelum bercabang kan? Ini sebelum bercabang. Makanya kita perlu cari R ekivalen. Ya. Gitu. Ini juga gitu. Nah, kalau yang sudah jagoan, tidak perlu dia hitung, dia udah tahu nih. Kenapa? Begini konsepnya. Ya, konsepnya itu begini. Susunan seri itu memperbesar hambatan. Itu udah pasti. Ya. Makin banyak serinya, makin besar hambatan penggantinya. Sebaliknya kalau susunan paralel, itu justru memperkecil hambatan. Artinya, makin banyak yang paralel, hambatannya makin kecil. Makin sedikit yang paralel, hambatannya makin besar. Kan gitu. Nah, sekarang perhatikan ini. Ini tetap kan? Tidak ada serinya, tetap ini. Nah, kalau ini yang paralelnya beda kan? Di sini yang paralel ada 3. Di sini yang paralel ada 2 cuma. Ya. Serinya sama. Jadi di sini itu kalau kita lihat di sini hanya ada sesudah B putus ini hanya ada 2 paralel. Sementara di sini hanya ada 3 paralel. Nah, ini susunan paralel memperkecil hambatan. Berarti hambatan di sini akan makin, ini lebih kecil. Ini lebih besar. Ya. Jadi ini tuh lebih kecil. Ya. Lebih kecil. Ini kan di paralel. Nanti diserikan dengan ini kan? Kalau ini sama, ini seri. Kalau ini lebih kecil, maka R ekivalen yang ini, R ekivalen yang ini akan lebih kecil daripada R ekivalen yang ini. Ya, anggaplah ini R ekivalen aksen. Nah, gitu kan, R ekivalen aksen. Jadi R ekivalen di sini ini akan lebih kecil daripada R ekivalen di sini. Akibatnya apa? Kalau R ekivalen kecil, R ekivalen aksen lebih kecil dari R ekivalen. Nah, R ekivalen kan ada di penyebut. Maka arusnya kalau R ekivalen lebih kecil, arusnya lebih besar. Jadi di sini arus I akan lebih besar dari yang aksen yang ini ya. Yang aksen yang ini, ini R ekivalen. Ini 3 kan? Kalau 3 ya benar. Ini R aksennya di sini, sebelah kanan yang R aksen kan. Jadi ini R ekivalennya lebih kecil, maka I-nya lebih besar. Nah, begini ya. Jadi arus di sini akan lebih besar daripada arus ini. Arus di sini lebih besar. Nah, arus ini mengalir di D dan E. Jadi arus di D dan E ini di sebelah kiri lebih besar dari sebelah kanan. Berarti apa yang terjadi? Ya. Kan ini arusnya lebih besar kan? Apa yang terjadi kalau arus lebih besar? Berarti lebih redup. Lebih redup. Ya kan? Kan arus ini lebih besar. Ngerti nggak maksud saya? Kalau arus ini lebih besar berarti ini lebih terang daripada ini. Ini lebih terang dari ini. Itu namanya lebih redup. Kan yang ditanya setelah dilepas
setelah dilepas ini lebih redup. Jadi ini akan lebih redup. Itu tanpa dihitung ya. Jadi kalau Anda bingung, saya ulang lagi ya, begini. Saya mau membandingkan arus yang lewat pada DE. Ya, untuk jawaban E ini. Karena D dan E ini pasti arusnya sama. Nah, DE ini adalah arus sebelum bercabang kan? Tidak ada cabang tuh, Anda. Jadi arusnya sama dengan arus yang sebelum bercabang. Nah, untuk menghitung arus yang sebelum bercabang itu pakai rumus tegangan pengganti per R ekivalen. Hambatan ekivalen. Nah, ini sama. Yang beda ini, ya, yang beda itu ini. Ini ada tiga paralel. Ini hanya ada 2. Nah, paralel itu memperkecil hambatan. Jadi makin banyak paralel, makin kecil hambatannya. Ini kan ada 3 paralel, maka hambatan ini makin kecil. Jadi R ekivalen, ya, R ekivalen yang sebelah kiri nih ya, akan lebih kecil dari R ekivalen yang sebelah kanan. Nah, Anda sudah tahu kalau hambatan ekivalen kecil, maka arusnya lebih besar. Jadi arus I, di sini arus ini, akan lebih besar daripada I aksen. Nah, jadi arus di sini lebih besar dari arus ini. Artinya lebih redup. Yang kita inginkan ini. Atau kalau I lebih besar dari aksen, berarti I aksen lebih kecil dari I. Maka lebih redup. Ya. Maka lebih redup. Ya, lebih redup. Salah jadinya kan? Jadi salah ini. Salah. Ya. Lampu DE justru lebih redup. Jadi kalau gitu kita tinggal membandingkan lampu A dan C. Ya toh? Lampu A dan C. Ya. Lampu A dan C. Nah, sekarang bagaimana kalau lampu A dan D? Ya, Anda sudah lihat ya. D itu pasti lebih redup ya. Lebih redup. Jadi udah pasti salah kan? Ada D ini lebih redup. Kan di sini tanya lebih terang. Ini juga lebih redup. E-nya bagaimana? E-nya juga lebih redup. Jadi dari sini aja ini salah, ini salah, ini salah. Jadi yang benar pasti A. Ya, lampu A dan C. Ini lampu A dan C. Nah, pertanyaannya kenapa lampu A dan C lebih terang daripada sebelumnya? Nah, Anda lihat begini. Kalau ini gini. Ini arus sebelum bercabang I. Sudah itu I-nya dibagi 3. Hambatannya sama semua kan? Ya, hambatannya semua. Jadi ini akan dapat 1/3, ini akan dapat 1/3, ini akan dapat 1/3. Sementara kalau di sini, betul I aksennya lebih kecil. Tapi hanya dibagi 2. Nah, hanya dibagi 2 ini. Yang satu ke A, yang satu ke C. Karena B putus. Ya tentu yang dibagi 2, walaupun dia lebih kecil, tapi karena dibagi 2, dia akan lebih besar. Jadi A dan C akan menyala lebih terang. Ya, seperti itu. Ya, itu secara kualitatif aja, nggak ada hitungan. Ya, saya secara kualitatif. Jadi secara kualitatifnya begini. Di sini paralelnya lebih banyak, maka hambatannya akan lebih kecil. R ekivalennya lebih kecil. Kalau R ekivalennya lebih kecil, maka arus dari sumber akan lebih besar. Jadi di sini akan lebih terang dari sini. Berarti ini lebih redup. Salah kan? Jadi lampu D dan E akan lebih redup. Ya, ini lebih terang nggak mungkin. Ini ada lebih terang nggak mungkin. Lebih terang nggak mungkin. Lebih terang nggak mungkin. Oh, udah jawabannya A. Ya. Terus kenapa lampu A dan C bisa lebih terang dibandingkan semula? Nah, ini caranya juga sama. Ini arus sebelum bercabang I. Di sini dibagi 3. Kalau di sini cuma dibagi 2. Ya tentu kalau arus dibagi 2 lebih besar. Jadi lebih besar arus yang lewat sini. Nah, kalau arusnya lebih besar, dia akan lebih terang. Nah, itu tanpa hitungan seperti itu. Ya, namanya kualitatif. Nah, Anda sekarang kita akan buktikan dengan hitungan ya. Kita akan buktikan dengan hitungan. Oke, sekarang kita hitung. Ya, supaya Anda nggak ragu-ragu. Nah, R ekivalen yang sebelah kiri, ini ada 3 hambatan di paralel. Ya, berarti kalau saya ini itu begini ya. R paralel R. Begini kan? R paralel R paralel R. Nanti di seri kan? Di seri dengan, ya di seri ini ya. Kan disambung seri dengan R dan R di seri. R seri R. Begini ya.
Jadi sama dengan, kalau hambatan paralel pasti lebih kecil. Kalau sama tinggal dibagi, ini pasti R per 3. Karena sama ya. Kalau nggak sama kita pakai 1/R tambah 1/R kan. Kalau sama tinggal dibagi. Seri itu artinya dijumlah. R seri R berarti 2R. Kan begini. Nah, jadi bagi 3 6 ya. 7. 7R per 3 ini. Gini. Kalau di sini R ekuivalennya R seri R, R paralel R, seri R seri R. R seri R. Nah, begini. R paralel R, R per 2. Seri jumlah. R seri R, 2R. Jadi hasilnya 2 tambah setengah 5R per 2. Nah, ini R ekuivalen 5R per 2, ini 7R per 3. Ya kan? Oke, sekarang kita hitung I. Berapa I? I. Tegangannya V kan? Per R ekuivalen ya. Gitu kan ya. V per R ekuivalennya 7R per 3. Maka I-nya sama dengan, ya, dibalikkan 3V per 7R. Nah, 3 per 7 V per R. Nah, ini I-nya. Arus yang di sini. Ini yang lewat pada D dan E. Oke. Sudah itu? Arus ini nanti dibagi 3 kan ya? Lewat di C dan lewat di A. Hambatannya sama, berarti 1/3. Jadi IA kan yang nyala nanti IA aja kan? IA dan IC ya. Akan sama dengan IC. Sebelum putus ya. Yaitu sama dengan I per 3. Karena dibagi 3 kan, 1, 2, 3. Jadi hasilnya dibagi 3 lagi nih, jadi 1/7. 1/7 V per R. Nah ini. Ya, jadi perhatikan sebelum putus arus yang lewat pada D dan E 3/7 V per R. Sedangkan arus yang lewat pada A dan C 1/7 V per R. Nah sekarang kita yang rangkaian yang kedua. Oke, rangkaian yang kedua kita hitung ya. Ini ya, R ekuivalennya tadi. R ekuivalennya, pakai aksen ya, 5R per 2. Dari sini kita hitung I aksen, arus sebelum bercabang, yang ini. V per R ekuivalen aksen. Jadi sama dengan V per 5R per 2. Hasilnya adalah 2/5 ya. 2/5 V per R. Ini I aksen. Ya. Kemudian I aksen ini akan dibagi 2 kan? C dan A. Jadi IA sama dengan IC. Dengan membagi I aksen bagi 2. Jadi kalau ini dibagi 2, 1/5 ya. 1/5 V per R. Nah ini. Sekarang coba kamu bandingkan. I, ini di yang kiri ya. I yang kiri berapa? 3/7. Yang kanan 2/5. Nah, mana yang lebih besar? 3/7 atau 2/5? Nah, ini masih ada yang nggak ngerti. Di mana yang lebih besar? 3/7 atau 2/5? Ini harus lebih besar kan? Ini harus lebih besar kalau mau lebih terang. Ya toh? Nah, jadikan desimal aja. 2/5 berapa? 0,4. Sekarang 3/7. Ya, 3 bagi 7 ya. 30/7. 4 kan? 28, 20. Taruhlah 2 atau 3. Ini 0,43 V per R. Ini 0,4 V per R. Nah, ini kan lebih kecil dari ini. Berarti dia lebih redup kan? Ini lebih kecil dari 0,43 V per R. Maka dia akan lebih redup, bukan lebih terang. Yang ditanyakan yang lebih terang. Ya. Yang ditanya itu menyala lebih terang. Ya toh? Salah berarti. Nah, sekarang kita bandingkan yang di A. Yang ini 1/5, yang ini 1/7. Nah, yang sebelah kiri 1/7 kan?
Yang sebelah kanan 1/5. Maka jelas ini penyebutnya lebih kecil, maka dia lebih besar. Jelas ini lebih besar dari 1/7 V/R. Jadi jelas di sini lebih terang. Ya. Jadi A dan C lebih terang. D dan E lebih redup. Ya, jadi D dan E yang ini lebih redup. A dan C yang ini lebih terang. Nah, ini secara matematik, hitungan. Yang tadi secara kualitatif, ya kan? Di sini lebih kecil, hanya ada 2 yang paralel, berarti hambatannya akan lebih besar. Kalau hambatannya lebih besar, maka arus yang sini akan lebih kecil. Jadi ini akan lebih kecil, lebih redup. Kemudian di sini arusnya hanya dibagi 2, di sini arusnya dibagi 3. Jadi ini pasti lebih besar. Nah, itu kalau kualitatif seperti itu, ya. Oke. Dua-duanya Anda harus kuasai. Ya, untuk kali ini kita cukupkan sampai sini. Hubungan seri paralel hambatan part 1. Ya, kita akan lanjut lagi sesudah ini dengan part 2 dengan contoh soal yang lebih menarik. Ya, yang dengan contoh soal yang lebih menarik nanti yang kita ambilkan dari JE Advanced Physics India. Kemudian kita akan teruskan dengan konsep pembagi tegangan pada susunan seri. Jadi lebih berat soalnya. Jadi biasa yang part 1 itu hanya konsep dasar. Ya, di part 2-nya nanti konsep lanjut. Terima kasih atas perhatian Anda. Bagi yang belum subscribe karena baru gabung atau belum subscribe, silakan subscribe. Bagi yang sudah subscribe cukup di like. Supaya kami lebih semangat melayani Anda di dalam memberikan pelayanan untuk video pembelajaran yang walaupun sederhana tetapi lebih bermanfaat untuk Anda terampil di dalam membuat soal-soal baik di sekolah, ulangan harian, ulangan umum, dan nanti kelak kalau Anda ikut testing SBMPTN atau UTBK. Saya Martin Kanginan, tetap semangat belajar mandiri dari rumah.